وسقط التعين يا غرامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, serta yang saya sayangi teman-teman akademi dari Cilik TVRI Riau Kepri. Adapun judul pidato saya kali ini adalah Remaja dan Globalisasi. Adalah merupakan sebuah kebenaran bahwa saat ini, detik ini, kita hidup dalam dimensi yang diwarnai penuh warna. Kecanggihan teknologi adalah bahasa yang sering terdengar dan terucap dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kecanggihan teknologi, komunikasi, transportasi, dan farmasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah keadaan mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu jika ada seorang pemuda yang menaruh hati kepada seorang gadis, maka sang pemuda harus menulis surat untuk mengucapkan perasaannya. Butuh kurir, butuh waktu yang lama untuk mendapatkan jawaban sang gadis. Itu dulu, sekarang beda. Calling, SMS, Facebook, WhatsApp, terserah deh maunya apa. Just say I love you. Jawaban akan segera terucapkan. I love you itu Arne. Betul nggak, Ustaz Abrar? Dulu siswa menempuh perjalanannya 5 sampai 7 km on foot, jalan kaki. Bayangkan teman-teman, itu dulu. Sekarang beda. Tinggal pilih transportasi apa maunya Anda. Transmetro, Pekanbaru, taksi, kendaraan pribadi, bahkan Gojek pun sudah ada di kota kita saat ini. Betul nggak? Dulu jika ada orang sakit susah untuk mendapatkan obat. Itu dulu. Sekarang beda. Toko obat sudah dibangun di mana-mana. Pabrik obat berjejaran di setiap sudut negeri ini. Bahkan kebutuhan yang ada di pulau seberang sana pun dapat kita dapatkan via Tokopedia. Teman-teman, nyanyi yuk. Di zaman pembaharuan banyak perubahan. Tegarkan hatimu, tegarkan sikapmu terhadap nilai-nilai yang tiada sejalan dengan ruh ketuhanan yang bisa menghancurkan akhlak dan keimanan. Di zaman yang maju ini, remaja mana yang tidak mengenali kata globalisasi? Bahkan mereka menjadikan globalisasi sebagai kebutuhan hidup mereka. Smartphone pasti pada tahu semua. Pada tahu nggak teman-teman? Pada punya nggak? Punya. Telepon pintar yang biasa disebut smartphone. Imut memang, mungil memang, ngegemasin memang. Tetapi ketahuilah kawan-kawan seperjuangan, Indonesia, Amerika, bahkan dunia ada di dalamnya. Dan kita mengetahui informasi akhirat di dalamnya. Banyak orang yang mendapatkan jodoh, banyak pengangguran mendapat
mendapatkan pekerjaan. Banyak orang jahil akhirnya jadi alim gara-gara si pinter yang imut. Dan sebaliknya, tidak sedikit pasangan suami istri bercerai, tidak sedikit orang terfitnah, dan tidak sedikit tali silaturahmi terputus juga gara-gara si pinter yang imut. Ada 3 benteng yang harus kita buat dan kita terjaga untuk menyelamatkan generasi saat ini. Yang pertama, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan yang kita miliki, maka kita akan seperti ikan yang hidup di lautan. Walaupun airnya asin, ikannya tidak ikut-ikutan asin. Silahkan zaman boleh berubah, tetapi akidah tetap di hati. Silahkan zaman menjadi milenium, tapi Al-Quran dan As-Sunnah tetap menjadi penuntun. Yang kedua, memperbanyak ilmu sebanyak-banyak mungkin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga jelas bagi kita rambu-rambu ilahi yang harus kita taati. Yang ketiga, mengamalkan sedikit demi sedikit ilmu yang kita dapat. Al-ilmi bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tak berbuah. Dengan demikian kita menjadi tauladan bagi setiap muslim lainnya untuk menyelamatkan generasi dari globalisasi yang tiada hentinya. Mungkin ini yang dapat Fadil sampaikan. Apabila ada kurang dan lebih, Fadil minta maaf. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Fadil kita ke tengah sejenak. Oke, kalau gitu Kak Riko langsung saja kita akan mendengar komentar yang pertama dari Ustaz Masyuri. Silakan. Baik, terima kasih. Fadil, saya ingin panggil dulu nih. Untuk dulu ya. Saya tunggu, Kak. Bangau terbang iring-iringan, terbang jauh satu kepakan. Al-Quran adalah pegangan, jangan pernah dilupakan. Apa dong? Tangan dulu. Baik, ini salah satu pantun yang juga dekat atau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Fadil tadi. Intinya adalah generasi sekarang dan untuk masa yang akan datang juga keluarga harus walaupun dengan arus globalisasi telekomunikasi yang begitu canggih dengan smartphone-nya, handphone dan sebagainya, tidak boleh menjadi sesuatu yang bisa melupakan, malah menghancurkan keluarga kan, masing-masing ego dengan komunikasinya, alat komunikasinya, sehingga lupa dengan pribadinya ataupun keluarganya. Artinya tetap teruskan kepada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Artinya isi dari yang disampaikan oleh Pak ini sangat luar biasa, sudah bagus. Tinggal lagi peningkatan dari aspek yang lainnya. Kira itu mungkin Kak Riko dan juga Kak Elva. Terima kasih Ustaz Masyuri. Berikutnya kita dengarkan komentar Kak Abro untuk Fadil. Silakan Kak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abrar. Iya, alhamdulillah Fadil hari ini tampil bagus ya. Terutama kakak lihat tadi dengar tentang judul ini remaja dan globalisasi. Lihat isinya alhamdulillah itu bagus ya, bagus isinya. Tapi yang perlu Fadil perbaiki ke depan. Kalau bisa nanti dalam bertausiah tambah kreasi-kreasinya ya. Banyak tadi yang bisa Fadil beri kreasi dalam bertausiah tadi, karena memang ini menyangkut tentang remaja dan juga globalisasi. Ini sangat menarik sekali ya, apalagi sesuai dengan kondisi saat ini. Itu kalau Fadil olah dengan baik, dengan bagus, itu jauh lebih bagus dari penampilan Fadil ke depannya ya. Tambah kreasi dan kreativitas dalam bertausiah, itu aja.
Untuk ekspresi itu ditambahkan lagi, mudah-mudahan kedepannya bagus. Untuk penguasaan panggung sudah bagus lah. Oke, itu aja untuk Fadil, semangat terus. Terima kasih. Oke, berikutnya dari Kak Oki, seperti apa komentarnya? Silakan Kak untuk Fadil. Baik, assalamualaikum Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek Fadil? Kayak ngos-ngosan dari tadi penyampaiannya. Jadi kalau dalam menyampaikan tausiah, kita harus pandai mengatur waktu, juga pandai mengatur nafas. Pandai mengatur nafas kita biar nggak ngos-ngosan, pandai juga mengatur waktu, ya. Jadi kalau dalam bertausiah, kalau kita di Akademi Dai Cilik